Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Faith in Christ atau Iman di dalam Kristus yang pagi hari ini akan melanjutkan renungan kemarin pagi tentang kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita renungkan kemarin, yaitu untuk menjadi kuat di dalam Tuhan kita harus melakukan beberapa hal. Dan kemarin kita sudah belajar bagaimana kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus mampu mengatasi kegagalan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang kita sudah renungkan kemarin, bahwa kita sedang menghadapi tipu daya atau tipu muslihat dari si iblis, di ayat yang ke-11 dari Efesus 6 tadi itu. Dan kita semua tahu bahwa si iblis berusaha untuk selalu menjatuhkan orang-orang percaya. Dan kita kemarin sudah belajar mengenai bagaimana kita harus bisa mengatasi kegagalan. Dan contoh daripada itu adalah seorang Petrus. Nah, hari ini kita akan belajar yang berikutnya atau seri yang kedua. Bagaimana kita kuat di dalam Tuhan adalah bagaimana kita mampu mengatasi kesuksesan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu orang percaya, di saat dia sedang menghadapi kesulitan, biasanya dia kuat, kuat di dalam Tuhan, kuat berdoa, kuat mencari hadirat Allah, kemudian dia begitu berharap kepada Tuhan. Lalu pada satu saat, kemudian Tuhan akhirnya menjawab semua doa-doanya. Dan begitu dia di saat dia menghadapi kesulitan itu teratasi, lalu kemudian Tuhan mulai memberkati dia. Tapi kita sering melihat Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang pada saat mereka sudah diberkati, justru mereka tidak mampu untuk mengatasi apa yang sudah mereka dapatkan, yaitu kesuksesan. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang seperti itu. Di saat dia sedang sulit menghadapi masalah, persoalan, tantangan, kemudian dia begitu berharap kepada Tuhan. Tapi begitu dia dipulihkan, dia kemudian diangkat, dia kemudian mendapatkan kesuksesan secara materi, secara jasmani. Kemudian dia lupa untuk bahwa selama ini dia menjadi sukses itu karena Tuhan. Sering kita dengar Bapak Ibu Saudara bagaimana seseorang pada waktu dia menghadapi masalah, kesulitan, bahkan dalam keadaan bangkrut sekalipun, lalu di saat Tuhan kemudian tolong dia, lalu dia mulai diberkati, lalu mulai aneh-aneh Saudara. Tidak cukup rumah yang dia tinggali, dia beli villa di gunung Saudara. Lalu kemudian yang tadinya dia begitu setia kepada Tuhan, acara gereja yang ada mungkin dari hari Senin sampai hari Minggu, kalau bisa dia setiap hari ada di gereja, Saudara, karena dia sedang mencari hadirat Tuhan, untuk Tuhan diharapkan untuk memberikan pertolongan kepada dia. Dan di saat setelah dia diberkati, diberikan jalan keluar atas masalahnya, lalu kemudian dia mulai lupa diri Saudara. Tadinya kalau dia setiap hari ada di rumah Tuhan, di gereja, kemudian setelah dia diberkati dia lupa, lalu dia mulai punya villa. Bukan tidak boleh Saudara, boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kemudian justru pada hari Sabtu kemudian naik ke villa di gunung, lalu tinggal di sana, lalu lupa beribadah. Nah, ini salah satu contoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah contoh orang yang tidak berhasil untuk mengatasi kesuksesan yang sudah dia raih berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat orang-orang yang seperti begitu, akhirnya pada akhirnya mereka akan mengalami satu hal atau masalah yang lebih besar lagi di dalam kehidupannya, dan seakan-akan Tuhan melupakan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari di saat kita menghadapi hal-hal yang seperti begitu, apa saja itu
saat kita sulit, di saat kita sukses, kita harus kuat di dalam Tuhan, ya. Sebagaimana judul renungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu contoh yang sangat jelas dari Alkitab kita. Seorang raja, ya, Raja Uzia. Itu kita bisa baca di dalam 2 Tawarikh 26, ya. Ayat yang pertama sampai dengan ke-23, atau ada juga tertulis di 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai dengan ke-7. Nah, kita melihat di situ Bapak Ibu. Kemudian dia menggantikan bapaknya ini sebagai raja di usia yang sangat muda, 16 tahun. Nah, kita melihat di situ Bapak Ibu Saudara. Kita melihat seorang yang muda, tentu dia belum stabil, ya. Tetapi karena memang secara hierarki harus begitu. Kalau ayahnya meninggal, kemudian dia harus menggantikannya. Tetapi kita melihat di dalam ayat yang ke-4 dan 5 di sana dikatakan, ya, Uzia, ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Amazia ayahnya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian di ayat ke-5 dikatakan ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita melihat pada waktu dia mencari Allah, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dan ini adalah satu hal yang sangat disayangkan. Seorang yang muda, kemudian dia di awal-awalnya dia mencari Allah, lalu kemudian ternyata dia gagal, ya. Setelah dia berhasil, ya, kita melihat di dalam ayat-ayat seterusnya, ya. Setelah dia berhasil, akhirnya dia menjadi tinggi hati. Di ayat 16 jelas dikatakan di sini, ya. Setelah ia menjadi kuat, tentunya tadinya dia lemah, Saudara, karena dia masih muda, ya. Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah, di mana seorang yang bukan haknya tidak boleh dengan seenaknya memasuki bait Allah kemudian membakar ukupan. Itu adalah tugas dari seorang imam, ya, keturunan daripada Harun, dan dia bukan keturunan Harun. Dan kita melihat di saat-saat seperti begitu, ya, Uzia, karena dia merasa dia sudah berhasil, dia mempunyai kekayaan begitu banyak, karena di dalam ayat-ayat yang sebelumnya dia mendapatkan upeti yang banyak, kemudian pasukannya banyak, Saudara. Kita melihat bahwa dia seorang yang sukses. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah kesuksesan dia menjadi tinggi hati. Kemudian dia mulai, ya, melakukan hal yang merusak hubungan dia dengan Allah. Yang tadinya dia begitu berharap sepenuhnya kepada Allah, setia kepada Allah, takut akan Tuhan. Tetapi karena dia merasa bahwa dia sudah mampu, dia menjadi sombong, tinggi hati. Dan ini banyak kejadian Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan orang percaya, kita melihat di sekitar kita, pada saat dia susah, ya, ada istilahnya orang Surabaya, sampai jengking-jengking, berdoa minta Tuhan tolong. Begitu Tuhan tolong dia, ya, lupa, Saudara. Lalu apa yang terjadi? Kemudian dia menghadapi masalah. Ini persis kejadian seperti Uzia. Uzia kemudian berubah setia terhadap Tuhan. Bahkan dia berusaha membuat dirinya menjadi, seseorang yang berusaha untuk mengambil tugas seorang imam, dan itu tidak boleh di hadapan Allah. Ya. Dan apa yang terjadi? Kemudian kita melihat, ya, di ayat berikutnya, ayat 17, ayat 18, ya. Uzia, ya, ditegur oleh Imam Asaria, ya. Dan kita melihat bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara, ya, teguran daripada Imam Asaria itu adalah teguran daripada Tuhan. Dan kita tahu kalau hal itu terjadi di dalam kehidupan seseorang, maka orang itu akan mendapatkan masalah di dalam kehidupannya. Dan itu yang terjadi pada Uzia.
Kemudian kita baca ayat seterusnya, ayat 19 dan seterusnya. Usia terkena sakit kusta. Dan itulah akhir daripada hidupnya. Kita bisa baca di ayat-ayat selanjutnya bagaimana kemudian Usia ya akhirnya sampai dia mati, dia tetap menderita sakit kusta. Ya, di ayat ke-22 dikatakan, selebihnya dari riwayat Usia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Usia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita melihat sampai akhir usianya dia tetap sakit kusta. Kita melihat sangat fatal, mengerikan Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya pada waktu hidup di dalam kesuksesan adalah orang yang tidak kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar dari kasus ya peristiwa Raja Usia ini. Mari, di saat saudara dan saya, di saat kita diberkati oleh Tuhan, di saat kita dalam keadaan sukses secara jasmani, ya, kita harus tetap justru semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam arti kata kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan terus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, kita semakin kuat justru, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti yang sudah dilakukan Usia. Apa yang bukan hak kita jangan kita langgar, ya. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, itu yang kita harus lakukan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan semua ini, Tuhan akan terus memberkati kita, bahkan sampai akhir daripada kehidupan kita, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, ya. Sampai berjumpa kembali seri berikutnya dalam Faith in Christ. Tuhan Yesus memberkati. Amin.